harganya 2 miliar. Rata-rata yang menganggur itu siapa? Sarjana. Lulusan SD nganggur tidak? Tidak. Maka tindakannya menjadi adil dari gerakan membaca Al-Quran ini. Dan kita sambut, ini dia Bapak Haji Deddy Mulyadi SHMM selaku Gubernur Jawa Barat. Yong Syaifura pun pasti terkejut mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi mengaji di depan ribuan menteri. Kang Deddy sedikit menyindir para menteri yang suka bermewah-mewahan. Jam tangannya aja 2 miliar. Wah, terkejut mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Tangan menteri harganya 2 miliar. Bener nggak? Saya nggak setuju. Kalau Anda bangun rumah rakyat miskin hanya 25 juta, itu penghinaan. Bangun minimal 150 juta. APBN-nya mampu. Kenapa? Daripada dibangun BTS 8 triliun hilang habis. Baru tahu. Daripada dipakai dana rutin kementerian bertriliun-triliun pakai sewa jet pribadi, mending bangun rumah rakyat miskin, orang-orang janda. Saya katakan bohong kalau orang mengatakan APBN-nya tidak mampu. Bohong saya katakan orang APBN-nya tidak mampu. APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten digabung, selesai urusan kemiskinan. Boleh hitung dengan saya dan APBN-nya. Jadi yang bilang nggak mampu siapa? Yang takut kehilangan jatah proyeknya. Saya kagum sama Pak Darori. Begitu masuk saya lihat nasi dusnya rapi. Anda kagumi pemimpin seperti itu. Begitu dibuka, saya langsung makan. Ini apa? Nasi bakar. Nasinya hari ini terbakar. Besok hati kalian yang aku bakar. Seneng. Begitu masuk tendanya rapi. Ini ciri anggota dewan yang memuliakan rakyatnya, yang memuliakan pemimpinnya. Dibanding dikumpulin pakai kaos harganya 25.000, bininya pakai baju harganya 15 juta. Saya nggak setuju rakyat dikasih kaos murah, nggak setuju. Itu penghinaan. Dipakainya 5 tahun terus nggak berhenti. Nanti anggota dewan kasih tuh rakyat kaosnya harganya 100 ribuan. Bener nggak? Nah untuk itu, karena itu tugas terberat, saya katakan, Pak Prabowo bilang ada yang disebut paradok Indonesia. Apa itu paradok Indonesia? Emas kita penghasilannya tinggi, bauksit tinggi, nikel tinggi. Duitnya kemana? Batu bara tinggi. Duitnya kemana? Duitnya ke di tempat nikelnya, infrastrukturnya banyak yang hancur. Maka tindakannya menjadi adil dari gerakan membaca Al-Quran ini. Maka terbebaslah orang-orang miskin, terbebaslah anak-anak yatim, terbangunlah peradaban hidup yang silih asa, silih asi, silih asu. Maka disitulah Al-Quran menjadi cahaya. Karena Al-Quran menjadi cahaya, maka Al-Quran bercahaya. Karena Al-Quran bercahaya, maka cahayanya terhampar. Maka Al-Quran tidak hanya dipahami tulisan yang ada dalam mushaf, yang kita lombakan, yang kita pertahankan, yang kita cium ketika ingin membacanya, yang kita simpan di atas kepala kita, yang kita simpan di rekal. Dan ketika kita tidak berwudu, maka tidak berani menyentuhnya. Kayak saya NU, tidak berani menyentuhnya. Tetapi di balik itu kita memahami gunung-gunung itu adalah hamparan Al-Quran. Sungai Citarum itu adalah hamparan Al-Quran.
Sawah-sawah yang terhampar adalah hamparan Al-Quran. Matahari adalah hamparan Al-Quran. Bulan adalah hamparan Al-Quran. Bintang adalah hamparan Al-Quran. Seluruh yang ada, makrokosmos dan mikrokosmos adalah hamparan Al-Quran. Dan semuanya mereka bertasbih kepada Allah, yang dalam setiap waktu dia berucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau sudah seperti itu, maka surau-surau itu menjadi lentera penggerak. Kalau sudah seperti itu, maka kita adalah manusia yang paling bersyukur. Kenapa kita manusia yang paling bersyukur? Al-Quran diturunkan di Jazirah Arabia, di tanah yang tandus dan kering. Itu dibawa lewat pendekatan budaya, tanpa kekerasan, tanpa peperangan, bercerita tentang kisah Ramayana, bercerita tentang kisah Mahabharata, bercerita tentang kisah Pandawa, ada dalam sosok Dharma Kusuma. Maka dicanangkanlah yang disebut dengan dua kalimat sabda. Dua kalimat sabda itu disebutnya layang damus kalimus syada, yaitu yang diletakkan pada pikiran seorang pemimpin sebagai nilai ajaran. Nilai ajaran itu melahirkan Pandawa 5, yaitu Dharma Kusuma, Bima, Arjuna, Nakula, lan Sadewa. Lahirlah gerakan politik kebudayaan para wali, mengenalkan agama Islam lewat pendekatan kebudayaan. Lahir simbol-simbol silib, sindir, sindang, siloka, sasmita. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan masyarakat Sunda, masyarakat Nusantara yang tidak terbiasa dengan bahasa kasar. Dia terbiasa dengan bahasa simbol, bahasa makna. Karena dia terbiasa bahasa simbol, bahasa makna, maka masuk dalam ajaran, dalam pembelajaran. Quran pun disampaikan dalam pembelajaran dan ajaran. Kemudian rasa hormatnya ditinggikan. Quran diletakkan pada sebuah derajat yang sangat tinggi, diletakkan dalam lingkungan peradaban sederhana pedesaan. Lahirlah di kita. Apa keuntungan kita? Keuntungan kita lebih dari orang Arab. Keuntungan kita lebih daripada Jazirah Timur Tengah. Kenapa keuntungannya? Kita mendapat dua. Satu, kita mendapat Al-Quran sebagai sebuah produk nilai ilahiyah yang memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Tetapi juga kita dilahirkan pada sebuah alam pasundan yang sangat indah. Ketika Quran bercerita tentang air yang jernih di surga, ketika Quran bercerita tentang hamparan gunung yang indah di surga, ketika Quran bercerita tentang buah-buahan yang nanti ada di surga, seluruh cerita-cerita itu sebenarnya adalah realita hidup yang kita dapati. Itulah Ciwidey, itulah Cipanas, itulah Pangalengan, itu realitas dunianya. Untuk itu, karena kita sudah diberi peradaban surga yang nanti akan kita sampai surga keabadian, maka pesan saya, kalau mencintai Al-Quran, rawatlah Cipanas sebagai simbol surga kesucian. Rawatlah Ciwidey, rawatlah Pangalengan, rawatlah gunung-gunung itu yang melahirkan air yang mengalir, sepenggal tanah yang diturunkan dari surga. Rawatlah pohon-pohon itu, karena itu adalah alam yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan terbalik. Satu sisi kita sangat memaknai Al-Quran dan menghormati Al-Quran sebagai ayat yang tertulis, tapi di sisi lain tangan kita merusak alam, padahal itu adalah ayat yang tidak tertulis. Jadi saya tidak mau lagi dengar ke depan. Mudah-mudahan saya akan berusaha dengar Cipanas, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Ciwidey, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Pangalengan, berubahlah pikiran menjadi jelek. Saya ingin ketika mendengar itu, maka denyut nadi kita berkata, ya Allah, ku dapatkan surga di tanah Sunda. Suatu saat surga itu tetap akan terjaga sampai aku bertemu denganmu di alam surga keabadian. Lulusan SD kenapa tidak nganggur?
nyangkul dia lakoni, nyebutin rumput dia lakoni, mikul dia lakoni. Disuruh apa aja mau, yang penting jadi duit. Yang menghabiskan uang orang tuanya itu siapa? Lulusan SD apa lulusan perguruan tinggi? Lulusan perguruan tinggi. Kenapa? Gengsinya ketinggian. Saya katakan kalau orang gengsinya ketinggian, rezekinya makin jauh. Jadi pendidikan harus membentuk karakter apa? Membentuk tidak menjadi manusia penganggur. Yang disebut dengan manusia penganggur itu apa? Tidak mau mengerjakan sesuatu. Jangan dulu berpikir sampai bulan. Belajar dulu naik pohon sudah. Nah, untuk itu saya minta pada sistem pendidikan ini di sekolah-sekolah. Saya mulai dari sekarang nih. Dengerin. Semua orang ceritain MBG. MBG mau dibaca sebagai apa? Mau diributin terus? Mau diceritain terus? Mau menjadi perbincangan tanpa henti? Atau dianggap sebagai sebuah peluang? Saya termasuk orang yang menganggap ini hari ini adalah peluang. Peluang siapa? Kita ini peluangnya. Apa itu? Ada duit 50 triliun di Jawa Barat. Ada pengurangan memang di Jawa Barat. Hari ini Jawa Barat kehilangan 5,7 triliun. Dari statistik ekonomi, kabupaten kotanya mengalami penurunan pembiayaan 5,7 triliun. Tapi ada 50 triliun. Ayo, mau dibaca sebagai apa? Mau peluang mau apa? Saya baca ini peluang. Gak apa-apa deh. Saya puasa, infrastruktur kami bangun, sekolah kami bangun. Gak apa-apa. Perjalanan dinas kami potong, snack kami potong, baju potong, semua potong. Gak apa-apa. Listrik dimatiin sebagian. Wifi dimatiin sebagian, air diirit, kami ngirit nggak apa-apa. Tapi infrastruktur tetap akan kami bangun, sekolah akan kami wujudkan, irigasi akan kami bangun, PJU akan kami bangun di mana-mana. Saya ingin dalam 5 tahun Jawa Barat sudah terwujud seluruh mimpinya. Tapi saya akan baca peluang yang 50 triliun itu. Bagaimana? Hei, ada pisang yang disajikan tiap hari. Hitung itu, kalau 1.500 siswa per hari berarti 1.500 pisang. Kenapa Anda tidak baca? Kepala UPTD-nya kenapa tidak bergerak? Hitung berapa halaman sekolah luasnya. Tanamin pisang serempak. Daripada tanah-tanah Pemda hari ini kosong di mana-mana, tanamin pisang. Dikontrak kerjakan. SMA ini pisangnya di sini, SMA ini pisangnya di sini, SMK ini pisangnya di sini. Ini yang paling mudah memeliharanya. Itu ekosistem ekonomi. Sekolah bagaimana? Sekolah bisa menjadi konsumen dan bisa menjadi produsen. Anak-anak makan telur. Bagaimana caranya kalau telur yang disajikan oleh MBG itu, telur itu diproduksi oleh anak-anak sekolah? Bagaimana kalau setiap anak sekolah diwajibkan di rumahnya pelihara ayam? Anda mau menganggap apa? Mau menganggap peluang, menganggap tantangan. Pelihara ayam diwajibkan, sudah pelihara ayam. Kalau pelihara ayam maka ada siklus. Sisa MBG yang tidak dimakan itu dikarungin, bawa ke rumah, kasih makan ayam. Apa tidak berputar? 50 triliun jangan dibuang. Ini peluang menurut saya. Nah, bagaimana? Anak sekolah itu nanti datang ke sekolah. Mudah ke depan, saya ingin ke depan, keinginan saya dapurnya itu di sekolah saja. Ini keinginan saya. Ya sudah, yang sekolahnya siswanya 1.000, ya dapurnya di situ, minimal dekat di situ. Ya kalau seperti itu pengelolanya kan bisa, oh ibu-ibunya yang tiap hari, hai, udah masak weh. Daripada hai. Nah kemudian di situ disuruh ngelola. Kalau di situ disuruh ngelola, maka nanti beli telurnya dari mana? Dari komponen yang 10.000 tidak boleh terkurangi itu. Ya itu, siswa lumayan, saya mah cuman bawa seminggu teh 0,5 kiloan, jual, beli, siklus ekonomi. Bayangin, makanannya dimakan oleh kita, produk untuk makanan itu diproduk oleh kita. Di depan sekolah udah nggak usah tinggi-tinggi pelajaran biologi luhur teuing, aing teu ngarti. Nges, keberhasilan biologi cuma satu aja, melak tomat sukses, berarti biologinya sukses. Sudah, apain sih teori banyak amat?
digantung-gantung di sekolah. Nanam cabai sukses berarti biologinya 9. Udah. Buat apa biologi 9 si ai cabai meuli? Di sekolah nanam terong, sayur, kacang panjang, semua sekolah penuh. Pulang sekolah geus eta we, lesna eta we. Ayo gerakin. Bayangin, Pak. Sekolah jadi hijau, sayurannya diproduksi, dibelinya oleh dapur MBG, dimakannya oleh kita. Ingat, duit itu tidak lari, jadi siklus ekosistem ekonomi. Kemudian kalau setahun 50 triliun, tahun depan berarti 4 tahun ada 200 triliun uang berputar di Jawa Barat. Siklusnya muter, tidak pergi keluar. Saya yakin ini negara makmur ini. Asal kita mau baca ini peluang. Tapi kalau kita akan membaca ini sebagai hanya menjadi media keributan, ya sudah, yang menikmati orang lain. Nah, ini kan harus dibaca, Pak. Saya ngasih contoh, silakan datang ke kampung saya. Apa yang saya lakukan tiap hari nanam pohon saya. Pohon pisang saya hari ini udah 2000 pohon. Pada gubernur jangan naon itu melak kata gak cau, jangan hakanen. Minimal saya tidak beli, saya sudah tidak beli hari ini. Saya hari ini nanam lagi. Saya hari ini sudah seminggu ini begitu hujan turun saya nanam pohon manggu 500 pohon. Di pinggir sungai yang orang kosong aku tanemin. Di pinggir jalan di lemur saya tanamin pohon kelapa. Saya sudah nanam pohon kelapa 1500. Kenapa? Harus mulai kita ini bergerak. Lakukan sesuatu yang nyata. Bergerak, lakukan sesuatu yang nyata. Udah jangan pidato akademis terus ilmiah. Balik setruk. Kenapa? Karena perlu fakta. Kenapa? Karena pada akhirnya warga itu akan mengikuti yang nyata daripada yang hanya kata-kata. Hari ini apa sih yang harus diperbaiki dari mentalitas kita, para pelajar kita ini adalah manjanya hilangin, kerja kerasnya kedepanin. Kenapa? Oke teman-teman, Bapak Ibu, itu dia pidato Kang Deddy Mulyadi yang membahas pidato Kang Deddy Mulyadi di depan ribuan menteri. Dan ada Ustadz pun di situ ya, karena di situ banyak jamaah juga ya teman-teman. Dan Kang Deddy menyampaikan ya harus balance lah ya, ketika udah menjadi orang kaya ataupun ini bantu rakyat miskin, boleh gaya-gayaan tapi bantu dulu rakyat miskin, itu yang diinginkan Kang Deddy. Dan itu merupakan ajaran agama juga ya teman-teman. Jadi ya semoga bermanfaat pidato Kang Deddy Mulyadi. Dan tadi pun banyak Kang Deddy mengucapkan anak kuliahan, anak SMK itu banyak yang nganggur. Karena apa? Karena gengsi. Kalau lulusan SD kebanyakan gak nganggur teman-teman, karena mau ini, mau itu teman-teman, poin pentingnya. Jadi jangan gengsi. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.